Sehingga Nabi mengatakan alaikum bimujalasatil ulama. Kalian itu wajib hadir di majlis ilmunya guru-guru kalian. Wastima'il kalamil hukama. Kemudian sampai di majlis guru-gurunya kalian, di majlis ilmunya guru-guru kalian, dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kalian. Mengapa demikian? Fa inallahu ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalbal maita binuri hikmatih. Sungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang keras, hati yang membatu, hati yang susah menerima kebenaran, hati yang susah untuk dinasihati. Hati itu akan menjadi dulu. Kenapa? Ketika mendengarkan nasihat-nasihat ilmu yang diberikan oleh Quran. Kama yuhyil arda maita bima'il matar. Sebagaimana Nabi itu mengatakan, mengibaratkan hati kita itu seperti batu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan tumbuh-tumbuhan di tanah yang gersang. Tumbuhan itu dia akan tumbuh. Mengapa dia tumbuh? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan air hujan secara terus-menerus, yang pada awalnya itu tumbuhan itu tidak tumbuh, pada akhirnya tumbuhan itu dia akan bersembi karena diturunkan air hujan oleh Allah. Seperti itulah hikmah daripada ilmunya para guru. Jangan anggap enteng. Belajar itu harus memiliki guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, hari ini kita akan membahas tentang adab. Adab dalam bahasa lainnya itu adalah perilaku, tata krama, baik itu perilaku kita kepada Allah, adab kita kepada Allah, adab terhadap sesama manusia, dan adab terhadap lingkungan di sekitar kita. Masalah adab dalam Islam ini dan sekalian ini sangat penting. Bahkan salah seorang ulama, beliau bernama Abdullah bin Mubarak, di dalam kitabnya beliau mengatakan apa masalah adab ini. Nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Apa kata beliau? Nahnu ila qalilin minal adab. Kita lebih membutuhkan adab, meskipun kata beliau sedikit dibandingkan ilmu yang banyak. Lebih membutuhkan adab dibandingkan ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Jadi konsentrasi kita yang kita bicarakan ini adalah sekalian bagaimana adab terhadap guru. Guru itu dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dalam Islam itu disebut apa? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi mengatakan apa? Al-ulama warasatul anbiya.
Para ulama, para guru itu adalah pewarisnya para nabi. Tidak akan mungkin sampai kepada kalian itu Al-Quran. Tidak mungkin sampai itu tanpa peran seorang guru. Tidak akan mungkin sampai kepada kalian itu tentang Islam tanpa peran seorang guru. Sehingga guru ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik kalian mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan berbuat terbaik terhadap sesama. Itu memiliki peran guru. Tapi hari ini banyak di antara kita generasi muda itu, tatkala mereka sudah sukses, ada yang sudah menjadi profesor, ada yang sudah menjadi direktur, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, bahkan ada yang menjadi presiden dan menteri-menterinya itu sekalian. Banyak di antara mereka itu yang apa? Yang lupa terhadap guru. Jangan dari sekalian, jangan sekali-sekali itu kalian lakukan itu. Ketika satu saat kamu sukses menjadi seorang pengusaha, satu sukses kamu menjadi seorang profesional, satu ketika kamu sukses dalam jabatan tertentu, janganlah lupa terhadap guru. Guru itu seperti apa? Seperti seorang suami. Suami ketika dia cerai dengan istri, ada namanya bekas istri. Tapi dalam rumah tangga itu ada anak, maka anak itu tidak ada namanya bekas anak. Kalau bekas istri itu ada. Anak ada, tidak ada istilah bekas. Karena apa? Di dalam darah anak itu adalah ada darah kita. Begitu juga guru adik sekalian. Tidak ada namanya dia adalah bekas guru. Mantan guru saya dulu, tidak. Tetap dia adalah guru kita. Kamu sukses ketika satu saat bertemu dengan guru kamu yang fisiknya kecil, pendek, hidupnya sederhana, rumahnya reog, rumahnya itu ada sekalian itu sangat memprihatinkan. Tetap kalau bertemu dengan dia, walaupun kamu dengan mobil mewah, jabatan tinggi yang kamu emban di pundak kamu, tetap dia adalah guru kamu yang kamu harus ta'zim. Dia harus ta'zim. Sehingga banyak sekali hadis Nabi SAW itu yang penting bagi kita itu ada sekalian, agar kita menjadi orang yang baik, perilakunya baik, itu adalah Nabi itu memerintahkan kita apa? Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dalam belajar itu tidak boleh belajar sendiri. Apalagi belajar agama harus memiliki guru. Dalam belajar Quran itu harus memiliki guru. Dalam belajar tauhid, akidah itu harus memiliki guru. Dalam belajar apa saja dari sekalian itu harus memiliki guru. Mengapa demikian? Itu orang tua saya sering menceritakan, nak, kalau kamu belajar ngaji itu, nak, belajar ngaji itu sampai selesai. Jangan pindah-pindah kamu belajar ngaji, nak. Hari ini kamu dengan guru ini, besok lagi dengan guru ini, besok lagi dengan guru ini. Takutnya, nak, ketika nanti datang satu hari di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, maka pada hari itu ada sekalian, kita dihadapkan kepada satu cobaan. Seluruh amal kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dia adalah yaumul mahsyar. Pada hari itu kita mencari guru kita. Kita datang si A, kita mengatakan, wahai guruku, engkau dululah yang mengajarkan aku. Tapi apa kata si A? A bilang mengatakan, tidak, engkau bukan muridku. Datang lagi ke si B, wahai B, engkau dulu adalah guruku. B bilang mengatakan, tidak, engkau bukanlah muridku. Datang lagi kepada si C. Sehingga apa yang terjadi? Orang tua menceritakan itu, Quran itu kita junjung kemana-mana. Datang guru A, datang guru B, datang guru C. Semua guru yang kita dulu pernah belajar itu menolak kita menjadi muridnya. Disebabkan apa?
Karena kita belajar itu tidak sampai khatam. Karena kita belajar itu tidak sampai selesai. Sehingga orang tua itu berpesan, nah, kalau kamu belajar Quran, belajarlah sampai selesai dengan guru itu. Kenapa? Ilmu yang diberikan oleh guru itu tentang ilmu Al-Quran, maka guru itulah nanti yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan baik-baik dengan guru. Belajar Islam harus ada guru. Ketika kamu belajar sendiri dengan akal kamu sendiri, nonton di YouTube ada sekalian, boleh. Tapi harus memiliki guru. Harus memiliki guru. Sehingga ilmu kita itu, nasab ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ilmu kita itu sambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama. Kalian itu wajib hadir di majlis ilmunya guru-guru kalian. Wastima'il kalamil hukama. Kemudian sampai di majlis guru-gurunya kalian, di majlis ilmunya guru-guru kalian, dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kalian. Mengapa demikian? Fa inallahu ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalbal maita binuri hikmatih. Sungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang keras, hati yang membatu, hati yang susah menerima kebenaran, hati yang susah untuk dinasihati. Hati itu akan menjadi luluh. Kenapa? Ketika mendengarkan nasihat-nasihat ilmu yang diberikan oleh Quran. Kama yuhyil arda maita bima'il matar. Sebagaimana Nabi itu mengatakan, mengibaratkan hati kita itu seperti batu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan tumbuh-tumbuhan di tanah yang gersang. Tumbuhan itu dia akan tumbuh. Mengapa dia tumbuh? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan air hujan secara terus-menerus. Yang pada awalnya itu tumbuhan itu tidak tumbuh. Pada akhirnya tumbuhan itu dia akan bersembi karena diturunkan air hujan oleh Allah. Seperti itulah hikmah daripada ilmunya para guru. Jangan anggap enteng. Belajar itu harus memiliki guru. Kemudian jangan merendahkan guru. Ada sekalian adab terhadap guru itu harus dijaga. Adab kita terhadap guru itu harus kita jaga. Tunduk di hadapan guru. Kalian pernah menonton mungkin YouTube, pernah menonton video ada sekalian di FB atau di YouTube ada sekalian bagaimana anak-anak pesantren itu ketika kiainya masuk ke dalam ruangan kelas, maka seluruh itu murid-murid yang ada dalam kelas itu, mereka menerimanya dari depan itu dalam keadaan tunduk, mereka terimanya. Kemudian mengambil tangan daripada gurunya, diciumlah tangan itu. Mengapa? Karena apa? Karena mereka memuliakan guru. Orang yang su'ul adab atau orang yang tidak memiliki tata krama terhadap gurunya, dia menghina gurunya, meremehkan gurunya, tidak takrim terhadap gurunya, dia tidak muliakan gurunya. Ancamannya, kata Nabi itu di dalam kitab Salalimul Fudala, ini kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, salah seorang ulama yang berasal dari Banten. Beliau menukil satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ancamannya? Nabi mengatakan, manis takhafa bi ustadihi. Barang siapa yang meremehkan guru mereka, barang siapa yang merendahkan guru mereka, barang siapa yang tidak takzim terhadap guru mereka, barang siapa yang menghina guru mereka, maka apa balasan yang Allah berikan? Ibtalallahu ta'ala bisalasatin asya. Maka dalam hidup ini orang seperti itu, kata Rasulullah, dia akan memperoleh 3 musibah dalam hidupnya. Apa musibah yang pertama diperoleh orang ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama ada sekalian, nasiya ma hafadha. Ilmu yang dia peroleh dari gurunya, ilmu yang dia dapatkan dari gurunya, dia hafal ilmu itu yang diberikan oleh gurunya. Apa yang terjadi? Nasiya ma hafadha. Maka seluruh ilmu itu ada sekalian itu pada akhirnya akan lupa dan hilang dari ingatan. Saya lupa. Enggak apa-apa.
Kemarin saya lancar baca Quran. Hari ini saya lupa lagi, Pak. Saya ibarat ilmu yang saya miliki ini, Pak, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mengapa begitu, Pak? Susah sekali saya untuk menghafal, Pak. Salah satunya adalah karena kita tidak beradab terhadap guru. Hafalan kita itu adalah mudah lupa. Ilmu yang kita miliki itu mudah lupa. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu lisanuhu. Musibah yang kedua yang didapat oleh seorang murid terhadap gurunya, dia tidak indahkan gurunya, bahkan tidak ta'zim terhadap gurunya. Yang kedua apa katanya? Musibah yang kedua itu lidahnya itu berkeluh. Apa itu lidah berkeluh? Dia sampai tidak bisa berucapkan apa-apa. Tidak mampu mengatakan apa-apa. Bahkan seakan-akan ilmu yang sudah dia pelajari 3 tahun, 6 tahun itu lupa dalam seketika. Lidahnya tidak bisa mengucapkan apa-apa. Ada yang sudah pernah mengalami seperti itu? Padahal baru saja dijelaskan oleh gurunya. Tiba-tiba ditanya oleh gurunya, coba sebutkan apa yang disebutkan tadi. Saya tidak bisa. Padahal kalau ngomong biasa orangnya cerdas. Kalau dia ngomong dengan orang lain itu, orang ini sekalian dia begitu cerdas. Tapi ketika gurunya itu sudah mengulang materi yang dipelajari tadi, lidahnya itu tidak bisa berkata apa-apa. Itu bahaya itu. Jangan sampai begitu. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waftaqaru fi akhirih. Maka pada saat tidak ada pertolongan Allah di yaumul mahsyar nanti, orang ini pasti akan membutuhkan gurunya. Dia akan mencari guru. Oleh karena itu sekalian, saya minta kepada kalian, jangan sampai kita mendapatkan musibah seperti ini. Saya lihat mungkin tinggi guru dengan kalian itu kalian lebih tinggi. Mungkin fisiknya guru dengan kalian itu kalian lebih ganteng. Mungkin cerdasnya guru itu kalian lebih cerdas. Mungkin penampilan guru itu kalian lebih berpenampilan. Mungkin HP, laptop yang kalian miliki ada sekalian itu kalian mungkin lebih yang dimiliki oleh guru. Apapun kondisi guru, bagaimanapun keadaan dia, ingat, dia tetap guru. Tidak ada kata bekas guru. Hormati dia, muliakan dia, takrim terhadap dia. Suatu saat kamu membawa mobil mewah dalam perjalanan di sebuah perkampungan. Dari dalam kaca mobil kamu melihat guru kamu sedang jalan. Kamu tidak lihat dari tampak wajah bagian depannya, tapi kamu lihat dia bagian belakang. Kamu terngiang dalam benak kamu cara jalan guru kamu. Ketika kamu ada sekalian jalan seperti itu, melewati satu perkampungan, di situ kamu melihat, oh ternyata yang jalan kaki itu adalah seorang guru. Maka adab seorang murid adalah dia berhentikan mobilnya, buka kaca jendelanya, kemudian dia turun, dia ambil tangan gurunya. Itulah adab seorang murid terhadap guru. Maka insya Allah ilmu yang kamu miliki akan bermanfaat. Kamu akan memiliki derajat yang tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekalian, hormati guru apapun keadaannya, bagaimanapun kondisi. Saya miris. Ada cerita kemarin siswa itu memukul guru. Miris ada sekalian. Ada siswa kemarin, ada beberapa itu kasusnya sepele sampai gurunya itu dipenjara. Miris. Mana ada keberkahan ilmu yang kamu dapatkan kalau kondisinya demikian sekali. Tidak ada keberkahan ilmu. Mudah-mudahan kalian adalah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha insya Allah, yang memuliakan para guru-guru kalian insya Allah. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.